berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Setelah dia nunggu-nunggu mujizat, nggak datang-datang juga mujizatnya, nggak nyampe-nyampe juga mujizatnya. Akhirnya ya sudah, mujizat terserah Allah saja. Mau ada mujizat, mau tidak ada mujizat, terserah Allah saja katanya. Saudara yang kasih, sebagai tanda kerasulan, sebagai tanda kenabian harus disertai mujizat. Karena itulah satu-satunya yang membedakan antara orang utusan Allah atau bukan. Kemudian karena tidak ada mujizat-mujizat itu, kemudian ada satu hadis di dalam hadis Sahih Bukhari 1951 saya katakan bahwa Muhammad itu yang nama mujizatnya adalah Al-Quran. Jadi tidak ada yang supranatural, tetapi katanya mujizatnya Al-Quran. Mengapa kok dikatakan menjalankan? Karena Al-Quran adalah Muhammad, dia orang yang umi, orang yang tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa mengeluarkan Al-Quran. Jadi itulah mujizatnya katanya, saudaraku. Jadi tadinya dia bilang, kamu ini nggak tahu sebenarnya kalau aku ini bermujizat. Yang kedua, dia tunggu-tunggu bersama dengan umatnya menunggu mujizat, ternyata nggak nyampe-nyampe juga. Pada akhirnya dia katakan, udah terserah Tuhan deh, karena mujizat itu milik Tuhan. Apakah seperti ini, saudara yang kasih? Dan kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22, di sana dikatakan bahwa keselamatan itu bukan datang dari bangsa-bangsa yang lain, tapi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Oleh karena, saudara yang kasih, perhatikan baik-baik. Sejak Abraham dipilih oleh Allah, menuntun Abraham untuk masuk ke dalam perjanjian di tanah Kanaan, Tuhan mengutus selalunya adalah keturunan Yakub. Selalunya adalah keturunan Israel, orang Yahudi, orang Israel. Tetapi saudara yang kasih, karena Allah mempersiapkan, ada satu perjanjian mempersiapkan dirinya bahwa dia nanti akan menurunkan suatu keselamatan, yaitu harus melalui bangsa Israel. Kalau misalkan setiap kota, setiap negara ada nabi, maka banyak nabi-nabi yang lain. Mungkin nanti di Cina ada nabi, mungkin di Indonesia ada nabi, mungkin di mana-mana ada nabi. Tetapi tidak, Allah itu menurunkan nabi hanya dari Israel, hanya dari keturunan Yakub, yang kemudian dia berubah nama menjadi Israel. Tetapi kalau ada orang mengatakan nabi dari negara lain, dari kota lain, dari suku lain, firman Tuhan katakan, hati-hati. Di akhir zaman nanti akan muncul Mesias-Mesias palsu. Di akhir zaman nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Dia pun sekiranya kalau boleh dapat menarik orang-orang percaya, orang percaya menjadi percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara mesti hati-hati. Bahkan Firaun juga berkata, hati-hati kalau ada bilang Yesus atau Mesias ada di sana. Mesias ada di sana itu masih hati-hati, saudaraku. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali bagaikan kilat yang menyambar dari timur. Saudara kasih, itu yang terjadi. Sekarang sudah boleh pilih. Pilih kepada orang yang disertai dengan mujizat, atau memilih orang yang tidak disertai dengan mujizat. Kita diberikan pilihan. Kita diberikan akal budi dan hikmat untuk memilih. Seperti itu, saudaraku. Dan kemudian yang seterusnya, saudaraku, saat ini itu ada di mana? Utusan itu saat ini sekarang ada di mana? Kalau Yesus, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana dikatakan seperti ini. Yohanes pasal yang ke-1 pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Jadi sekarang Yesus ada di rumah Bapa. Yesus sekarang ada di rumah Bapa, dan Dia sedang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, kalau saudara percaya kepada Yesus, maka Dia akan datang lagi nantinya, akan menjemput saya dan saudara untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Di mana Dia berada, kami pun, kita pun yang percaya berada. Saudara yang kasih, tetapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Muhammad sekarang ada di alam barzah. Dia mati dan dia dikuburkan di Madinah. Dan sampai saat ini umatnya, setiap tahun mereka berbondong-bondong pergi ke sana hanya untuk pergi untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad.
Saudaraku yang kasih. Dan kemudian seterusnya bagaimana? Dan siapakah yang menggerakkan? Siapakah yang memimpin Yesus dan Muhammad itu? Di dalam Alkitab sangat jelas sekali bahwa Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Apa yang aku lakukan bukan berasal dari diriku sendiri, tapi Bapakku yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus dipimpin oleh Roh Allah. Bahkan Al-Quran bersaksi di dalam surat yang keempat ayat 171 bahwa Yesus dikuatkan dengan Roh Kudus. Isa Al-Masih dikuatkan dengan Roh Kudus. Di dalam diri ada Roh Kudus, sehingga yang menggerakkan, sehingga yang memimpin dia, sehingga yang mengarahkan dia adalah Roh Kudus, yaitu Roh Bapa, yaitu Roh Allah sendiri. Tetapi saudara yang kasih, kalau Muhammad dia digerakkan oleh roh dunia. Dan kemudian kita lihat bagaimana Allahnya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah roh. Wujud Allah yang Yesus ajarkan kepada kita adalah roh. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24 sana dikatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu apabila kita menyembah dia dengan roh kita, karena roh kita yang kekal ini boleh bercakap, boleh berkomunikasi dengan roh Allah yang kekal juga. Oleh karena itu tidak perlu lagi, tidak penting lagi kita harus menghadap kemana. Tidak penting lagi, tidak harus lagi dengan waktu yang ditentukan seperti itu saudaraku. Tetapi kalau kita di saat dimanapun juga, kapanpun kita boleh bersekutu dengan Allah karena sama-sama. Karena Allah roh adanya. Di mana-mana ada Allah, karena Allah maha hadir, karena dialah roh saudaraku. Tetapi bagaimana dengan Al-Quran yang bersaksi? Di dalam Al-Quran, di dalam mukadimahnya, dalam keterangan di surat yang pertama dikatakan bahwa Allah itu adalah nama Zat yang Maha Suci. Jadi beda memang saudaraku. Kalau Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah roh, tetapi kalau Muhammad mengajarkan bahwa Allah mereka adalah Zat yang Maha Suci. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini saudaraku. Dan kemudian saat ini Allahnya ada di mana? Allah yang diajarkan oleh Yesus itu ada di mana? Allah yang diajarkan oleh Muhammad itu ada di mana? Saudara perhatikan baik-baik bahwa Allahnya yang diajarkan oleh Yesus adalah Allah yang ada di sorga. Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-6. Dia mengajarkan bagaimana berdoa yang benar. Dia mengajarkan doa yang benar. Yang pertama dia katakan, Bapa kami yang di sorga. Yaitu Bapa kita, Allah kita ada di sorga. Tetapi Muhammad di dalam Al-Quran surat yang ke-106 ayat yang ketiga saudara, di sana dikatakan falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait, saya dikatakan sembahlah saudaraku, falyabudu maka menyembahlah engkau fi hadzal bait, di dalam bait ini. Yaitu adalah artinya Mekah saudaraku. Mekah ya ada Ka'bah. Jadi artinya kalau kita menyembahnya harus di bait itu, di Ka'bah itu. Oleh karena itu sampai saat ini umat Islam saudaraku, mereka kalau beribadah kiblatnya itu ke sana. Karena fal ya'budu rabb hadzal bait. Karena sembahlah Tuhanmu itu di bait ini. Oleh karena itu kalau sholat mereka harus menghadap ke kiblat. Dari lahir coba diarahkan ke kiblat. Kemudian telinga kanannya dibisikin azan, telinga kirinya dibisikin qomat. Dan kemudian sampai mati pun mereka harus menghadap ke kiblat karena Allahnya ada di kiblat. Saudara yang kasih, ini yang ada, ini yang terjadi. Dan kemudian bagaimana terhadap setan? Kalau Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Allah tidak berkompromi dengan sumber dosa. Allah mengasihi orang berdosa, tetapi dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Oleh karena itu dia berseteru dengan iblis. Dia tidak bisa bersatu dengan iblis. Antara gelap dan terang tidak bisa bersatu. Antara kebenaran dan kejahatan dan tidak bisa bersatu. Oleh karena itu dia sangat bermusuhan dengan iblis. Tetapi bagaimana kesaksian di dalam Al-Quran tentang iblis ini? Yaitu di surat 55. Di surat 55 ayat yang ke-46. Surat 55 yaitu surat Ar-Rahman ayat yang ke-46. Di sana dikatakan demikian. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
Jadi saudara kasih,